kami dari kelompok 7 mata kuliah algoritma pemrograman. Kami akan memaparkan video tugas besar mengenai pemrograman yang berjudul pemesanan online. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budi Wijaya Purwo. Saya Anissa Alif. Saya Zira Martin Panjaitan. Saya Alfia Rahma. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam pemaparan materi dalam video berikut. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode Python yang menggunakan modul TK Inter. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang TK Inter. Nah, TK Inter adalah perpustakaan standar Python untuk membuat antarmuka grafis atau GUI. Dengan TK Inter, kita bisa membuat jendela aplikasi, tombol, kotak input, dan lain-lain dengan mudah. Oke, sekarang lanjut ke kode Python-nya. Yang pertama, kita bisa menggunakan import TK Inter ASTK, kemudian bawahnya from TK Inter import message box. Nah, import TK Inter AS itu berarti ASTK atau alias yang biasa disebut atau disingkatnya TK, itu berarti kita mengimport modul TK Inter dan mempersingkat penulisannya menjadi TK. Nah, from TK Inter import message box itu yang bawahnya lagi berarti kita mengimpor modul khusus untuk menampilkan kotak pesan atau pop-up yang berguna untuk memberi informasi pada pengguna. Kemudian di sini saya akan menjelaskan variabel data tetap yang kami gunakan. Yang pertama ada sistem operasi. Nah, sistem operasi ini sebelumnya adalah sebuah tuple yang berisi 3 jenis sistem operasi. Nah, tuple itu adalah tipe data yang isinya tuh tidak bisa dirubah. Nah, di sini kami memakai Windows, Linux, sama macOS. Kemudian di menu, nah menu ini merupakan sebuah kamus yang menyimpan daftar makanan dan minuman beserta harganya. Nah, kamus kunci adalah nama makanan atau minuman dan nilainya adalah harga dalam rupiah. Nah, di sini yang kami gunakan ada nasi goreng seharga 15.000, kemudian ada mie goreng seharga 12.000, terus ayam bakar seharga 20.000, kemudian minumannya es teh 5.000 dan jus jeruknya 8.000. Nah, selain itu ada metode pembayaran, yaitu sebuah daftar yang berisi pilihan metode pembayaran yang tersedia. Di sini kami menyediakan dari tunai, kris, dan transfer bank. Nah, selanjutnya ada variasi pesanan. Nah, di list kosong itu pesanan akan menyimpan data-data pesanan pengguna. Setiap item pesanan yang dipesan oleh si pengguna itu akan disimpan dalam bentuk dictionary. Contohnya tuh misalnya ada pelanggan pesan mie goreng atau ayam bakar, misalnya ayam bakar, terus jumlahnya berapa, 2, terus harga ayam bakar berapa, 20.000 gitu. Terus yang ketiga ada fungsi tambah pesanan. Nah, fungsi tambah pesanan itu dijalaninnya saat tombol kepesanan diklik, tombol tambah pesanan itu diklik. Nah, nanti di situ jadi ada di dalam pop-up nanti kita buat supaya tombol tambah pesanannya itu muncul. Jadi nanti saat diklik dia bakal nampilin 3 hal sebagai berikut. Yang pertama itu mengambil pilihan menu dari jumlah. Terus yang kedua itu memastikan inputnya itu valid, nggak error. Terus yang ketiga itu nyimpan pesanan jika valid dan menampilkan pesanan sukses atau error. Ini poin ketiga, balik ke poin kedua ya yang tadi dibilang memastikan input ini valid. Kalau nggak valid berarti dia bakal error, terus suruh ngisi ulang gitu, suruh ngisi lagi. Terus yang keempat itu ada fungsi tampilkan pesanan, dijalankan saat tombol lihat rincian pesanan diklik. Nah, nanti juga bakal ada tuh dalam pop-up ini, codingan ini kita masukkan nanti biar muncul di dalam pop-upnya itu ada tulisan lihat rincian pesanan. Fungsinya itu buat nampilin semua pesanan, terus subtotal per item, terus harga dan metode pembayaran, serta estimasi waktu tunggu makanan itu jadi. Itu, teman. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, di bagian tombol tambah pesanan, kalau misalnya udah pilih makanannya dan isi berapa porsinya, kita tinggal klik tombol tambah ke pesanan.
Nah, di sini program bakal ngecek dulu nih, bener nggak jumlah yang kita masukin itu angka dan lebih dari 0. Kalau misalnya salah, muncul pop-up error, jadi kita nggak bisa sembarangan input. Tapi kalau bener, pesanan kita langsung masuk ke list pesanan dan muncul notifikasi berhasil. Ini kayak tombol konfirmasi gitulah, semacam bilang ke aplikasi kayak pesanan saya udah bener gitu. Kemudian di bagian pilih menu ini ada bagian drop down menu. Nah, ini penting banget karena disinilah user milih makanan yang mau mereka pesen gitu. Jadi pas kita buka aplikasinya langsung ada daftar makanan kayak nasi goreng dan lain-lain yang udah kesedia di situ. Jadi kita ambil data menu ini dari dictionary yang udah kita siapin sebelumnya. Jadi kalau mau nambah makanan ke daftar. Nah, di bagian label sistem operasi, di bagian atas program ini kita kasih label yang nunjukin kalau aplikasi ini bisa jalan di 3 sistem operasi kayak Windows, Linux, dan macOS. Sebenarnya ini cuma info tambahan aja buat pengguna, biar mereka tahu kalau aplikasinya tuh fleksibel gitu, bisa dipakai di banyak device, jadi nggak kebatas gitu. Kita tampilin teksnya dengan warna abu-abu biar kelihatan beda dan nggak terlalu mencolok. Bagian GUI utama ini tuh adalah tempat di mana jendela program pertama kali dibuat. Misalkan di sini ada tk.tk. Nah, ini tuh fungsinya membuat jendela utama aplikasi. Lalu ada root to title. Ini tuh memberi judul pada jendela. Lalu ada lagi yang namanya root geometry. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengatur ukuran jendela. Jadi, ini tuh adalah dasar dari seluruh tampilan aplikasi GUI kita. Suatu komponen lainnya yang ditambahkan ke jendela ini. Di sini ada jumlah porsi. Bagian ini tuh adalah tempat user mengisi berapa porsi nih makanan yang ingin dipesannya. Nah, penjelasannya itu misalkan di tk.label ini. Nah, ini tuh fungsinya menampilkan tulisan jumlah porsinya nih di jendela. Lalu ada lagi nih tk.entry. Nah, ini tuh fungsinya membuat kolom input tempat user bisa mengetik jumlah porsinya. Nah, yang terakhir tuh misalkan ada di .pack. Nah, ini tuh fungsinya menempatkan komponen ke jendela secara vertikal. Nah, kenapa bagian ini penting? Nah, bagian ini penting karena jumlah porsi akan digunakan untuk menghitung total harga pesanannya itu. Begitu. Selanjutnya itu kita akan menguji coba aplikasi yang sudah kita buat. Pertama itu kita buka dulu aplikasi yang sudah kita buat hingga muncul pop-up seperti ini. Dan nantinya ada pilihan menu. Dan kita akan memilih menu, misalnya ayam bakar. Lalu ada jumlah porsi. Sini saya pilih 2. Dan di sini ada pilih metode pembayaran. Itu kita menggunakan tunai, kris, dan transfer bank. Nah, kita pilih tunai. Nah, setelah itu kita tambahkan ke pesanan hingga muncul tulisan berhasil. Nah, setelah itu kita pencet OK. Nah, setelah itu misalnya ingin menambahkan menu lagi seperti minuman es gitu. Nah, kita pilih dulu es, lalu jumlahnya juga, lalu misalnya ingin ganti metode pembayaran. Setelah itu tambah ke pesanan. Setelah sudah pencet itu, kita melihat rincian pesanan.